luar biasa. Shalom saudara kasih Tuhan. Anak-anak sekolah minggu silakan. Haleluya. Tahun 2012 adalah tahun perkenanan Tuhan. Katakan amin. Minggu yang lalu kita belajar mengenai Lazarus, saudaraku, kalau saudara ingat. Kita belajar bagaimana Tuhan mau kita memakai pikiran Kristus. Karena pada waktu kita belajar mengenai Lazarus minggu lalu, saudaraku, ada satu kalimat Tuhan yang merupakan kalimat yang sangat penting di dalam seluruh seantero cerita itu kalimat yang paling penting. Itu perkataan Tuhan, itu pikiran Tuhan. Saudara ingat itu? Pada waktu Marta dan Maria kirim orang untuk ketemu dengan Lazarus, mereka lapor pada Tuhan, bilang, Tuhan, saudara yang kau kasihi sakit. Terus Tuhan bilang apa? Penyakitnya tidak akan membawa kepada kematian. Katakan amin. Saudara, saya yakin dan percaya saudara sudah sering mendengar cerita ini. Bahkan waktu minggu lalu pun kita belajar mengenai ini. Saudara juga mungkin sudah mengerti banyak hal bahwa saudara dan saya harus memakai pikiran Kristus. Sebab cuma pikiran Kristus yang dapat merubah segala sesuatu. Cuma perkataan Kristus yang dapat merubah segala sesuatu. Di dalam pergumulan, di dalam masalah apapun juga. Kita sudah belajar mengenai doa. Kita sudah belajar mengenai kita hidup di dalam tubuh, jiwa, dan roh. Bahwa saudara bukan tubuh, saudara bukan jiwa, tapi saudara adalah roh. Kita sudah belajar mengenai doa puasa. Kita sudah belajar mengenai segala macam, saudaraku. Dengar baik-baik, perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. Masuk tahun 2012 adalah tahun perkenanan Tuhan. Tetapi masuk tahun 2012 juga adalah tahun yang penuh dengan peperangan rohani. Katakan amin. Katakan amin. Penuh dengan peperangan rohani. Katakan amin. Penuh dengan peperangan rohani. Katakan amin. Nah, sekarang saudara sudah siap berkonsentrasi? Perhatikan, saudara sudah siap berkonsentrasi? Kita lihat dulu cerita Lazarus yang akan menggarisbawahi firman Tuhan sore hari ini. Saudara jangan bosan karena ini merupakan kelanjutan dari minggu lalu. Tetapi supaya saudara tahu keluar dari tempat ini menjadi satu implementasi buat saudara dan saya bagaimana menghadapi peperangan rohani. Karena saudara mau apa nggak mau, saudara pasti akan mengalami peperangan rohani, mau atau tidak mau. Ya, saudara punya keluarga, saudara punya pekerjaan, saudara punya kesehatan, saudara punya apapun, relationship dengan orang tua, dengan mama, dengan papa, dengan anak, relationship dengan keluarga, saudara punya segala macam akan mengalami peperangan rohani. Tetapi jangan khawatir, Tuhan sudah menyiapkan kemenangan. Katakan amin. Tapi kita mesti perang, saudaraku. Nah, keluar dari tempat ini saya nggak mau saudara dikasih Tuhan masuk tahun 2012 kita tanpa mempersiapkan peperangan rohani itu. Tuhan mau saudara dan saya siap. Oleh karena itu kita lihat dulu apa yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan sore hari ini supaya saudara siap untuk tahu dan mengerti kenapa ini harus menjadi satu pengertian yang kuat dalam hidup saudara dan saya. Buka bersama saya, ini sama seperti minggu lalu merupakan kelanjutannya saudaraku di dalam Yohanes, saudaraku, buka bersama saya Yohanes 11 ayatnya yang ke 4, 5, dan 6. Kalau saudara bisa lihat dari ayat yang ketiga, bagus saudaraku. Yohanes 11 ayat 3, 4, 5, dan 6. Saya minta saudara konsentrasi, jangan ngantuk saudaraku, karena ini penting buat saudara dan saya. Waktu kemarin saya siap untuk selama seminggu ini saya tanya Tuhan apa yang Tuhan rindukan buat supaya saudara dan saya menang di dalam peperangan rohani. Jangan kalah saudaraku. Ya, ini yang Tuhan siapkan. Lazarus saya tidak akan cerita panjang dari end to end, saudara sudah tahu ceritanya. Tetapi waktu Tuhan berikan satu revelation yang baru, Tuhan penggal-penggal kenapa kalimat ini begitu penting, kenapa hal ini harus dikatakan oleh Tuhan Yesus, dan kenapa kalimat ini menjadi kalimat yang luar biasa yang menjadi kunci satu-satunya sehingga Lazarus menang dari peperangan rohani, menang dari kematian. Bukan Lazarusnya yang hebat, tapi perkataan Tuhan yang hebat. Lihat saudaraku, setelah ini kita belajar Lazarus, Yohanes 11 ayatnya yang ketiga, Tuhan bilang seperti ini. Saudara boleh lihat di media, saudara boleh dengar apa yang saya katakan, saudara boleh baca di Alkitab saudara. Tapi kita lihat cuma 4 ayat ini saudaraku yang mendasari.
Kalau minggu lalu kita belajar 4 ayat ini mengenai pikiran Kristus, tapi hari ini kita belajar sesuatu yang lebih dalam lagi. Kenapa? Habis ini I'll tell you after this. Pak Ferdi cerita pikiran Kristus lah segala macam, tapi mau implementasinya, hari ini implementasinya. Ayat 3 berkata seperti ini, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirimkan kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Perhatikan baik-baik. Yesus mendengar perkataan orang yang membawa kabar itu, Tuhan, orang yang engkau kasihi itu sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Dengar baik-baik. Dari seluruh cerita Lazarus, saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara hafal ceritanya, saya yakin saudara mungkin hafal enggak, tapi tahu paling enggak ceritanya seperti apa. Ayat yang paling penting adalah ayat perkataan pertama Tuhan Yesus pada waktu mendengar berita Lazarus sakit. Itu adalah ayat yang paling penting, yang menjadikan seluruh cerita berikutnya berubah dari kejadian yang harusnya terjadi menurut pikiran dan akal manusia. Saya ulangi, dari seluruh cerita Lazarus, perkataan Tuhan Yesus adalah perkataan yang paling penting, yang dapat merubahkan seluruh cerita Lazarus ini dari apa yang harusnya terjadi menurut pikiran manusia. Lazarus sakit, at the end of the day, karena sakitnya keras, sakitnya parah, akhirnya memang terbukti dia mati. Tetapi mati, betul-betul mati, saudaraku. Betul-betul mati, saudaraku. Tetapi yang merubah kematian Lazarus, yang merubah seluruh jalannya peristiwa itu, yang merubah is the very first sentence that Jesus said. Sebab Yesus setelah mendengar itu, ia berkata bukan gini, oh Lazarus sedang sakit, oh let me think ya, oh let me try to find help ya, oh let me do this ya. No. Tetapi yang Tuhan Yesus katakan, mendengar bahwa Lazarus sakit, Tuhan Yesus berkata, penyakit ini tidak akan membawa kepada kematian, tetapi penyakit ini akan menyatakan kemuliaan Allah. Dengar baik-baik. Ceritanya berjalan, saudaraku, Lazarus memang mati, tetapi perkataan Tuhan Yesus yang merubah segala sesuatu. Meskipun Lazarus mati, kelihatannya mati, tetapi at the end of the day yang terjadi adalah perkataan Kristus yang pertama-tama, penyakit ini tidak akan membawa kepada kematian. Katakan amin. Pak, saya sudah mengerti semuanya. Perhatikan saudara, saudara harus perhatikan itu. Pak, saya sudah mengerti semua ini. Saya sudah mengerti bahwa kita harus memakai pikiran Kristus. Saya sudah mengerti kuasa doa. Saya sudah mengerti tentang puasa. Saya sudah mengerti tentang doa keliling. Saya sudah mengerti tentang praise and worship. Saya sudah menghafal firman Tuhan. Saya sudah mengerti tentang segala sesuatu. Bahwa tahun ini adalah tahun perkenanan Tuhan. Saya mengerti bahwa mujizat itu masih ada. Secara teori, perhatikan baik-baik. Secara teori, saudara dan saya sudah mengerti. Tetapi memasuki peperangan rohani di tahun 2012, saudara dan saya tidak bisa bawa teori. Saya kasih contoh. Saudara pernah rafting? Pernah rafting? Rafting tahu saudaraku? Tahu rafting ya? Yang di sungai itu ya, yang mereka kalau rafting itu, saudara tahu rafting ya? Semua tahu rafting. Oke, saya ceritain saudara gimana caranya rafting. Translator, you need to translate this because this is the foundation of the whole story. Okay? It's a little bit hard, but you need to translate this one. Oke, waktu saudara rafting, saudara kasih Tuhan, ya, rafting itu biasanya terdiri dari, saudara rafting sendirian nggak di dalam rafting? Nggak ya? Berapa orang kira-kira? Ya, ada yang 6 orang, ada yang 8 orang, tergantung raftingnya gitu ya. Sebelum saudara turun rafting, saudara kasih Tuhan, ya, dengan baik-baik ya. Sebelum saudara turun rafting, saudara biasanya dikasih
introduction dulu, saudara. Waktu masih di darat, saudara dikasih introduction dulu. Nggak mungkin saudara tiba-tiba rafting, saudara masuk, berapa orang? 1, 2, 3, 4, numpuk sini. Enggak, saudara. Ya, saudara dikasih introduction dulu. Mulai saudara dipakai helm, betul ya? Dipakai helm, saudara. Kemudian bilang, ini pakai dayungnya, ya. Terus oleh instrukturnya, saudara. Ntar instrukturnya nggak ikut masuk, saudara. Dia cuma di depan, karena dia cuma biasanya ngasih instruksi gimana caranya di sungai, saudara. Ya. Waktu nanti saudara udah dalam, oke, ada 8 orang, oke, duduk semuanya di rafting. Dia bilang begini. Nanti waktu di depan, saudara mesti lihat, dia bilang gitu kepada orang ikut dalam rafting ini, ya. Mulainya sungainya itu akan tenang, turun dari sini sungainya akan tenang, ya. Tapi begitu sungai sedang tenang, saudaraku, kalau misalnya kalau saudara semua di sini melihat tiba-tiba ada gelombang datang dari sebelah kiri, gelombangnya datang dari sebelah kiri, semua saudara 8-8-nya harus menggeser badannya ke kanan. Gitu ya, jadi kalau gelombang datang dari sebelah kiri, ya harus geser badannya semua ke kanan. Oh ya. Nanti kalau misalnya tiba-tiba gelombangnya datang dari sebelah kanan, semuanya harus menggeser badannya ke sebelah kiri, gitu ya. Jadi kan duduk di dalam rafting kan nggak semua satu sisi, dua sisi kan didudukin kan. Ada yang di sebelah sini, ada yang di sebelah sini, gitu. Tapi nanti kalau gelombangnya datang dari kiri, ya ingat tadi saya bilang apa? Kalau gelombang datang dari kiri, semuanya harus ke kanan, ya supaya nggak terbalik, ya kan? Gelombang datang dari kiri, semua ke sini ke kanan, geser, ya supaya nggak terbalik. Nanti kalau gelombang datang dari sebelah kanan, ya gelombang datang dari sebelah kanan, semua saudara harus kemana? Harus geser ke kiri, ya kan? Nanti saudara dayung. Kalau ada gelombang begitu lagi, mengerti semuanya? Mengerti. Oke. Sebelum kita turun, saya ulangin sekali lagi supaya saudara semakin mantap waktu turunnya, ya. Oke, semua sudah siap? Siap dengan dayungnya? Siap, ya. Coba kita pura-pura berdayung dulu. Oke, sekarang kira-kira berdayung semuanya. Dayung, oke. Dayungnya masih di darat, sudah berdayung, ya di darat. Dayung. Terus begitu instrukturnya di depan bilang gini. Nah, kira-kira nih sekarang gelombang datang dari sebelah kanan. Saudara ngapain? Oh, pintar semuanya ke kiri, semuanya, ya. Terus begitu instrukturnya bilang gini, sekarang gelombang datang dari sebelah kiri, ya kan? Semuanya kemana? Semuanya pada geser badannya ke kanan. Wah, pintar. Sudah siap semuanya? Siap. Amin. Oh, amin gak pakai amin ya. Kalau crafter gak pakai amin, saudara. Haleluya, ya. Ya. Semuanya ke kanan. Ya udah siap semuanya. Oke, mulai turun. Wah, dengan semangat para rafter, saudaraku, para yang di dalamnya udah tahu dong, udah dibekalin semuanya, turun mulai ke sungai. Wah, mulai. Semuanya aman. Oke, semuanya dayung. Semuanya mulai tenang kan, turun kan, diturunin baru dari tempat launchingnya, jadi turun. Semuanya masih tenang, tenang gitu. Oh, semuanya dayung. Oh, senang nih sambil hai dayung. Dari itu di depan mulai duduk. Itu gelombang. Oh, itu kiri. Kita kemana? Kita kanan. Oke, gelombang. Mereka ke kanan semuanya. Wah, senang semuanya bisa. Oh, haleluya. Sebelah dayung. Dari itu gelombang datang dari sebelah kanan. Duduk datang, ada buih mulai datang dari sebelah kanan. Mereka bilang, gelombang datang dari sebelah kanan. Kita kemana? Ke kiri. Semuanya pada geser badannya ke kiri, gitu kan. Lewat lagi semuanya. Oh, senang semuanya pada bisa lagi, saudaraku. Nah, kemudian mulai semuanya kan mulai berliku-liku, saudaraku. Gelombang datang kanan, tuh kan kita ke kiri. Datang ke kanan. Begitu mulai datang kiri dari kanan, dan mereka mau wah, udah kata ke kiri ke kanan. Wah, udah berantakan saudara. Awalnya waktu masih tenang, mereka bisa datang dari kanan ke kiri ke kanan. Begitu gelombang udah kan rafting kan nggak jalan, wah semua nggak ada batu-batu. Begitu kan, malah semuanya udah nggak bisa, udah berantakan lagi, mau ke kanan kek, mau ke kiri kek, semuanya udah serba berantakan. Pada ribut sendiri, lu sih ada yang ketemu, ada yang kelotok, ada yang pedayung, dari gua copot ya, gimana nih? Gitu ya. Ada yang udah tok-tok, udah muntah, udah nggak tahu ke kanan ke kiri. Semua yang diomongin instrukturnya, semua yang diomongin pada waktu di darat, lupa semuanya, saudara kasih Tuhan. Betul bisa terjadi seperti itu? Betul. Sama seperti gereja Tuhan. Ya, waktu ada masa praise and worship, tahu semuanya. Oh, saudara, kita memuji Tuhan, kita bilang praise and worship. Ya, waktu ada ini, oh kita tangkis dalam nama Yesus, kita tangkis. Tapi waktu saudara mengalami peperangan rohani, saudara dikasih Tuhan, wah semuanya lupa. Saudara dibilang namanya doa puasa, saudara namanya ini, waktu namanya praise and worship, saudara namanya mendengar firman Tuhan, saudara mendengar namanya bilo-bilo Yesus menyembuhkan, semuanya lupa. Di gereja teorinya saudara ngerti, dengar baik, ini saudara perlu dengar ini. Tetapi masuk tahun 2012, atau mungkin saudara udah alami di tahun lalu,
Pak, saya kok kalau di gereja semua mengerti, tetapi pada waktu saya mengalaminya sama seperti waktu saudara Raffi.